Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semua hari ini? Tentu sehat selalu ya. Pagi ini Bundari akan menerangkan materi yang pertama tentang bentuk dan klasifikasi perusahaan. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama tentang bentuk dan klasifikasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Di sini, perusahaan diklasifikasikan menjadi dua, berdasarkan jumlah pemilik dan berdasarkan status pemilik. Berdasarkan jumlah pemilik, di sini ada perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Dan berdasarkan status pemilik, di sini ada dua, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara. Selanjutnya ke bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan di sini ada tiga anak-anak, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan yang tidak berbadan hukum, dan perusahaan yang berbadan hukum. Berdasarkan bentuk hukumnya, perusahaan dibedakan menjadi dua, perusahaan badan hukum dan perusahaan yang bukan badan hukum. Di sini pengertian dari perusahaan badan hukum yaitu perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta maupun negara ataupun perusahaan persekutuan. Itu pengertian dari perusahaan badan hukum. Dan pengertian dari perusahaan bukan badan hukum yaitu perusahaan yang dimiliki oleh swasta yang dapat pula berupa perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan. Selanjutnya, di sini ada pengaturan badan hukum perusahaan. Ada dua, yaitu bentuk hukum perusahaan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Di sini yang pertama yang sudah diatur dalam perundang-undangan yaitu persekutuan perdata, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, firma dan CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga, perseroan terbatas ataupun PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan yang terakhir BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang kedua yaitu bentuk hukum perusahaan perseorangan. Di sini bentuk perusahaan perseorangan di sini belum diatur dalam undang-undang, tetapi eksistensinya diakui oleh pemerintah. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang bentuk dan klasifikasi perusahaan. Adapun tugas selanjutnya kalian bisa cek di deskripsi yang ada di bawah ini. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.